Adiraja. Umpan ke depan yang dituju adalah Wintian, tapi ternyata masih dapat diterima oleh pemain lawan dari Pantai Sakti Jati. Dan 1, 2, 3 pemain Jati yang sudah mempersiapkan diri. Umpan kedua dari kaki ke kaki rupanya, dan atak-atik secara bola menggulir melambung tinggi diterima oleh pemain dari Pantai Sakti Jati. Penjaga gawang rupanya maju ke depan, diterima dengan baik, melakukan tendangan yang begitu jauh dan lalu diterima lagi oleh pemain dari yaitu Adiraja. Saudara tipis, semoga datanya bola menggulir ke luar lapangan. Lemparan si kulit kuda di atas kepala Mayer. Ya, umpan ke depan masuk di garis penalti, tapi nampaknya si kulit bundar melambung tinggi dan tidak bisa dikejar. Lemparan ke dalam dilakukan oleh saudara pemain dari Pantai Sakti Jati, dan umpan kena datanya bola menggulir ke tengah yang dituju adalah sekannya, tapi ternyata di sana ada Ano dan umpan pada Fadil dan Kabit bercah. Umpan ke tengah ke belakang. 1, 2, 3 pemain dari Jati sudah mempersiapkan diri dan siap menggoyang langkahnya begitu tegak, dan 1, 2, 3 langkah sambil istirahat sejenak. Umpan ke depan, tapi rupanya dihajar secara ketentuannya akan dilakukan oleh pemain dari tim Kasiwara Ruslan yaitu Adiraja nomor punggung 10 yaitu saudara Aji, yang tanya secara jauh-jauh dan diterima lagi oleh pemain nomor punggung 9 yang dilakukan oleh saudara pemain dari Pantai Sakti Jati. Ternyata masih dapat dikuasai oleh pemain depan oleh Adiraja, tapi otak-atik oleh 1, 2, 3 pemain masih dapat dikuasai. Lakukan juga tendangan ke arah gawang secara cemerlang, tapi penjaga gawang yaitu saudara pelanggaran dan masih telah mengacungkan kartu kuning hubungi saja ke Massimo, langsung saja ke tengah lapangan lagi, dan sementara tendangan pelanggaran akan dipakai oleh 1, 2, 3 pemain oleh pemain Jati yang penjaga gawang yang sudah berpepet di depan gawangnya sendiri. Ingat tetap jaga dari tengah, tapi tersentuh pagar petik yang mempersiapkan diri, sehingga datanya bola masih dapat dihalau oleh pemain dari nomor 8 yang sudah Danu. Umpan ke tengah berbahaya di sana rupanya. Umpan terobosan 1, 2, 3 pemain masih dapat dikuasai oleh saudara Danu. Umpan berangkat ke sana dan Arno sambil terang-terang saja, tapi direbut oleh pemain lawan dari tim kesebelasan PS yaitu Adiraja saudara titis, tapi ternyata salah umpan di sana. Rupanya masuk di garis penalti berbahaya sekali, dan masih dapat dilakukan bisa Arno, dan umpan ke tepi yang sudah habis. Tapi terang-terang saja umpan ke tengah, tapi ternyata masih dapat dihayung secara sempurna dan sambil bergolak dari kaki satu ke kaki, tapi nampaknya kesan dari Bapak Nasib yang memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini. Belakang dari tim kesebelasan Adiraja, dan gawang yang dicatat oleh saudara Simon sedang memberi arahan kepada pembatas atau pemain depan yang akan mengamankan jalannya gawang yang akan dicatat oleh saudara Simon. 2, 3 pemain sudah ambil lakukan sudah, tapi nyampanya tersentuh kaki lawan dari tim kesebelasan PS yaitu Pantai Sakti Jati, tapi nampaknya masih kurang sempurna. Dan 1, 2, 3 pemain tenang semuanya dari kaki ke kaki. Umpan ke kaki yang dituju nomor punggung 10 yaitu saudara Aziz. Berbahaya di sana, masuk di garis penalti di sana, rupanya masih diancam secara ketat oleh saudara pemain belakang yaitu Sartukul atau Hairi. Katanya bola menggulir yang tetapi diterima lagi oleh saudara Hafiz, dan umpan di tengah yang dituju adalah nomor punggung 18 yaitu katanya bola menggulir ke tengah lagi, diancam 1, 2, 3 pemain belakang dari tim kesebelasan Adiraja, dan namanya si kulit kuda diterima dengan baik oleh pemain dari tim kesebelasan Adiraja, dan 1, 2, 3 pemain masih dapat dikuasai, dan katanya bola menggulir tetapi masih dapat diselamatkan oleh pemain depan dari tim kesebelasan Adiraja. Cukup bahaya di sana, rupanya 1, 2, 3 pemain dari tim kesebelasan dan Jati Pantai Sakti Jati yang pukul, dan umpan ke depan langsung menggulir ke depan dan sehingga dipotong tengah jalan oleh pemain dari tim kesebelasan Adiraja rupanya. Tapi ternyata 1 pemain dari tim kesebelasan AS yaitu Adiraja namanya terkena pelanggaran. Halo.
tapi ternyata datanya bola masih dapat dihalau secara ketat oleh pemain belakang dari PS yaitu Adi Raja, sehingga datanya masih dapat diterima. Angkat tendangan yang begitu tajam ke arah gawang yaitu Simon, tapi 1, 2, 3 pemain depan dari Pantai Sakti Jaktis ini yang sudah siap mempersiapkan kiri mendobrak gawang yang tidak ketat Simon, tapi masih belum berhasil, sehingga datanya bola sambil tergolong dari Arno agar kena pelanggaran dari TS yaitu Adi Raja, sehingga kena pelanggaran dilakukan oleh saudara pemain dari Jaktis. Umpan ke depan, cara boleh saja katanya bola boleh, tetapi masih dapat diselamatkan, tapi ternyata sambil berbahaya di sana rupanya, tapi ternyata si kulit kuda masih dapat diancam secara ketat lagi oleh saudara Liar, sehingga datanya bola menggulir, tetapi diterima dengan baik oleh pemain dari Adi Raja dan yaitu saudara Putra, dan Putra umpan ke depan 1, 2, 3 lamat, datanya bola sambil kotak-atik tapi nampaknya si kulit kuda sambil dibolak-balik oleh pemain tinggi, tapi nampaknya si kulit kuda masih dalam kuasa oleh saudara umpan katanya. Tapi ternyata PS yaitu Pantai Sakti Jaktis, 1, 2, 3 pemain belakang yang sudah cukup berbahaya, sangat berbahaya di sana yang kuat sudah. Tapi ternyata masih dapat rumahnya masih dapat dipayang oleh seorang atlet, dan 1, 2, 3 pemain telah tersentuh satu berubah depan di Pantoro, tapi dia sudah paham kembali. Nampaknya si kulit kuda muncul, tetapi masih dapat dikejar, diselamatkan lagi oleh saudara yaitu Putra, dan bekerja sama dengan rekannya umpan ke depan, tapi diadang pada rekannya berbahaya di sana, tapi nampaknya si kulit kuda masih dapat diotak-atik oleh pemain dari Pantai Sakti Jaktis, tapi disokong dari arah belakang dari tim kesebelasan yaitu Adi Raja yang di sana masuk di kali tidak cepat perputarannya, tapi masih dapat diadang secara ketat oleh pemain belakang dari tim kesebelasan PS yaitu Adi Raja, dan sambil melarang kiri kanan kiri, bukan yang dituju adalah Putra. Umpan ke depan di sana, sokong arah ke pemain belakang yaitu nomor 2 yaitu Sawardu, bukan tendangan yang bertubi-tubi ke arah gawang Simon, ternyata masih dapat dihalau pemain belakang yaitu seorang Adi Raja. Umpan ke depan, langsung dicari final di sana, 1, 2, 3 pemain depan, pemain dari Adi Raja siap mendobrak gawang yang tidak ketau Senafi, berbolak-balik di dalam kotak penalti ini. Umpan ke belakang di sana, rupanya umpan ke depan, tapi masih dapat diancam. Dan Aziz bekerja sama dengan rekannya yaitu saudara Miki, dan Miki umpan ke tengah yang dituju oleh rekannya, tapi ternyata nampaknya si kulit pudar masih dapat dikuasai lagi oleh nomor 8 di saudara Danu, dan bekerja sama dengan nomor 10 yaitu saudara Meki. Hanya di sana itu adalah nomor 10 saudara Wiki yang bisa ditentukan saja umpan pada bawahnya, tapi tersebut bagi lawan sehingga mengakibatkan satu sehingga katanya bola mengguli, tetapi diselamatkan lagi oleh nomor punggung yaitu 23 yaitu Putra. Keluar Batiar, masuk Landra, ya Batiar keluar, Landra masuk, terima kasih. Iya. Dan terjadilah tendangan penalti, wasit telah memutuskan di pelanggaran di dalam kotak penalti ini ke arah gawang Simon yang akan dilakukan oleh pemain depan yaitu saudara Hafid. Penjaga kata melenceng dari gawang yang tidak ketat oleh saudara Simon, dan terjadilah tendangan gawang, masih tetap 1-0 untuk Adi Raja. Ya, semuanya tenang saja, kembali ke tengah lapangan si kulit kuda yang diterima lagi oleh saudara pemain dari kedua kesebelasan, baik dari Jaktis maupun dari Adi Raja yang cukup baik, yang cukup